Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaman Maki dengan NPM 24520110022 dari kelas Bukoir. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan daerah. Hmm, jadi kita akan membahas yang pertama adalah pengertian dan fungsi peraturan daerah. Yang kedua ada dasar hukum pembentukan peraturan daerah. Yang ketiga ada proses penyusunan dan penetapan peraturan daerah. Yang keempat ada peranan Perda dalam otonomi daerah. Yang kelima ada pelaksanaan dan pengawasan peraturan daerah. Yang terakhir ada dampak Perda terhadap masyarakat dan pembangunan. Selanjutnya pengertian dan fungsi peraturan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD bersama kepala daerah, gubernur atau bupati atau wali kota untuk mengatur urusan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Jadi fungsi utama peraturan daerah itu yang pertama ada sebagai alat untuk menjabarkan kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk hukum tertulis. Yang kedua ada Perda dapat mengatur pajak dan retribusi daerah sebagai sumber PAD. Yang ketiga ada mengatur tata kehidupan bermasyarakat di tingkat daerah agar tertib dan harmonis. Yang keempat ada memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi hak-hak masyarakat daerah. Yang kedua ada dasar hukum pembentukan peraturan daerah. Yang pertama ada di UUD 1945 di pasal 18 ayat 6, daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Terus yang kedua ada UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara hierarki dan teknik penyusunan perda. Yang ketiga ada UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur kewenangan DPRD dan kepala daerah dalam membentuk perda. Selanjutnya ada proses penyusunan dan penetapan peraturan daerah. Yang pertama dalam prosesnya itu ada penyusunannya yang terdiri atas DPRD dan Pemda menyusun program legislasi daerah sebagai rencana tahunan pembentukan perda. Yang kedua ada kajian ilmiah untuk menjelaskan latar belakang, tujuan, dan dampak pengaturan dalam perda. Yang ketiga ada penyusunan rancangan perda yang dilakukan oleh tim penyusun dari eksekutif atau DPRD disertai konsultasi publik. Yang keempat ada pembahasan di DPRD. Rancangan perda dibahas dalam rapat komisi atau panitia khusus bersama eksekutif secara terbuka. Yang kelima ada persetujuan bersama. DPRD dan kepala daerah memberikan persetujuan bersama atas rancangan perda yang telah dibahas. Yang terakhir ada pengesahan dan pengundangan. Kepala daerah menandatangani dan sekretaris daerah mengundangkan dalam lembaran daerah. Selanjutnya ada peranan perda dalam otonomi daerah. Otonomi daerah itu hak daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai atas desentralisasi. Yang pertama, mewujudkan kemandirian daerah dalam bidang legislasi, menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi lokal. Yang ketiga, ada meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang terakhir, ada mendorong inovasi pemerintahan daerah. Selanjutnya, ada Perda sebagai instrumen otonomi. Jadi, Perda itu menjadi produk legislasi daerah yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan lokal. Yang kedua ada desentralisasi kewenangan. Jadi melalui Perda, kewenangan yang dilimpahkan pusat dapat dioperasionalkan di daerah. Yang ketiga ada peningkatan PAD, Perda tentang pajak dan retribusi menopang kemandirian fiskal daerah. Yang terakhir ada identitas daerah, Perda yang mengatur budaya dan kearifan lokal memperkuat jati diri daerah. Selanjutnya ada pelaksanaan dan pengawasan peraturan daerah. Jadi dalam pelaksanaannya yang pertama kepala daerah menertibkan peraturan kepala daerah sebagai aturan pelaksana. Yang kedua ada organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab atas implementasi teknisnya. Yang ketiga ada Satpol PP sebagai aparat penegak perda.
Yang keempat ada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhannya. Yang kedua ada pengawasan, yaitu yang pertama ada pengawasan preventif. Jadi evaluasi rancangan perda oleh gubernur atau Mendagri sebelum diundangkan. Yang kedua ada pengawasan represif yang pembatalan perda oleh Mahkamah Agung atau pemerintah pusat jika bertentangan dengan hukum. Yang ketiga ada pengawasan DPRD. Jadi fungsi pengawasan DPRD itu melalui hak bertanya, interpret, inter, interpelasi dan angket. Yang terakhir ada pengawasan masyarakat yang memiliki peran aktif masyarakat melalui pengaduan dan lembaga swadaya masyarakat. Yang terakhir ada dampak perda terhadap masyarakat dan pembangunan. Dampak perda terhadap masyarakat dan pembangunan yang pertama yaitu ada dampak sosial, yang menciptakan ketertiban sosial dan kepastian hukum. Terus yang kedua ada melindungi hak-hak masyarakat yang rentan. Terus yang ketiga ada memperkuat norma dan nilai budaya lokal. Yang kedua ada dampak lingkungan. Yang pertama itu ada mengatur tata ruang dan kawasan lindung. Yang kedua ada mencegah eksploitasi sumber daya alam berlebihan. Yang ketiga ada mendorong pembangunan berkelanjutan. Di dalam dampak ekonominya yang pertama ada di mendorong investasi melalui regulasi yang kondusif. Yang kedua ada meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi. Yang ketiga ada mengatur perdagangan dan usaha daerah. Yang terakhir ada di dampak tata kelola. Jadi yang pertama itu ada meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Yang kedua ada mendorong transparansi dan partisipasi publik. Yang ketiga ada memperkuat legitimasi kebijakan daerah. Baik, segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.